Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hadirin rahimakumullah, dengan segenap rasa syukur kita kepada Allah, alhamdulillah Allah masih berkenan untuk bersama-sama menempatkan diri berada pada zona ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti al-imtithal lil awamir wal ijtinab linawahi, yang intinya adalah seorang hamba Allah tetap berada pada sistematika Allah yang digelar oleh Allah dalam Islam demi untuk kebahagiaan manusia fid dunya wal akhirah, dengan sistem berupaya untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan berupaya sekuat tenaga untuk menghindari larangan-larangannya, dengan dasar sebuah keyakinan yang tersirat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, yang artinya secara bebas, jika saja engkau mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah tidak untung. Jika seluruh manusia sekolong langit alam semesta manusia membangkang perintah Allah, Allah tidak rugi. Begitupun hadirin, seluruh manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak untung. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang ingkar terhadap ketetapan-ketetapannya, maka sungguh Allah tetap kapasitasnya di hadapan hambanya sebagai Hamid yang maha terpuji, sebagai Ghani yang maha kaya. Kembali kepada diri kita masing-masing hadirin, jika sekiranya kita ingin bahagia hidup di dunia, bahkan langsung menembus negeri akhirat, ternyata tidak ada cara lain kecuali cara apa? Cara Allah Subhanahu wa taala. Silakan mulai sekarang bertanya kepada Allah, ya Allah, harus bagaimana aku mencucurkan keringat dan air mata dalam rangka mencari nafkah? Tanya kepada Allah. Ya Allah, harus bagaimana kami menghantarkan diri dan keluarga menuju ridha-Mu? Ya Allah, harus bagaimana kami berbangsa dan bernegara? Tanya Allah. Terlebih-lebih hadirin rahimakumullah, di nuansa Covid darurat 19 ini, ternyata hikmah yang Allah berikan kepada kita terlampau banyak. Kenapa? Karena ternyata berangkat dari sebuah keyakinan orang beriman bahwa jangankan kejadian yang melibatkan diri manusia, bukankah sehelai daun kering jatuh di tengah belantara sekalipun tidak akan pernah keluar dan di luar skenarionya? Apalagi kejadian-kejadian yang Allah timpakan untuk menguji manusia seluruh dunia. Ini sudah pasti terlampau banyak hikmah dan kebaikan yang dapat kita ambil sebagai orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, tidak peduli apa bentuknya virus, tidak peduli apa itu bentuknya penyakit, orang-orang yang beriman sudah ditenangkan dengan keimanan terhadap takdir, keimanan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika datang ajalnya, apakah dia sakit atau tidak, maka tidak dapat mundur sesaat atau tidak dapat maju walaupun sesaat. Sehingga dalam hal ini terbagi tiga hierarki
untuk mensikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya menghadapi ujian COVID-19 ini. Tahukah hadirin, tahapan pertama adalah mereka-mereka yang mempermasalahkan ada atau tidaknya virus. Yang kedua, one step up, lebih satu langkah, mereka mempermasalahkan mampu atau tidak aku menangkal virus yang membunuh tersebut. Dan ternyata hadirin rahimakumullah, hanyalah orang-orang yang beriman yang berada pada puncak hierarki, di mana mereka yakin bahwa terkena virus belum tentu keburukan, tidak terkena virus pun belum tentu kebaikan. Kenapa demikian? Karena tetap dalam kondisi berupaya, tetap dalam kondisi usaha, namun hadir di dalam dirinya sebentuk mentalitas, bukan segala sesuatu yang penting. Apa sebab kita mati? Mungkin hadirin, kematian kita akan bermacam-macam sebabnya. Ada yang terkena penyakit, ada yang tertimpa pepohonan, ada yang tertabrak kendaraan, ada yang bunuh diri, dan lain sebagainya. Yang jelas Allah mengatakan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Tidaklah ada seorang hamba, seorang manusia, seorang yang bernyawa menghembuskan napas terakhir alias mati, melainkan itu atas izin Allah. Atas izin Allah. Perkara prosesnya mungkin belum tentu Allah izinkan, belum tentu Allah ridhoi. Yang jelas waktunya, harinya, tanggalnya, tahunnya, jamnya sudah Allah catat di Lauh Mahfuz. Sehingga berapa ribu saudara-saudara kita yang terkapar disebabkan karena COVID-19, tidak ada corona pun tetap mati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ajalnya. Sehingga hadirlah sebuah ketenangan dan ketentraman bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus mengabaikan tata cara, tanpa harus mengabaikan usaha, namun sebentuk mentalitas di dalam dirinya tumbuh bahwa terkena virus belum tentu keburukan, dan tidak terkena virus pun belum tentu kebaikan. Kenapa demikian? Karena yang terpenting adalah kapasitas apa kita nanti di hadapan Allah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya yang mungkin tidak akan pernah bisa terurai seluruhnya dari hikmah kejadian COVID-19 yang melanda dunia ini, setidaknya semua orang sekarang sudah diibaratkan mereka adalah orang-orang yang baru terlahir kembali, sadar bahwa mereka harus berhati-hati, sadar bahwa mereka harus saling tolong menolong, sadar bahwa mereka harus menyayangi anak dan istri yang mungkin selama ini kita dilalaikan oleh berbagai macam aktivitas yang kita lakukan, sehingga kita lupa akan kesehatan, sehingga kita lupa akan adanya keluarga, sehingga kita lupa akan saling tolong menolong terhadap sesama. Hadirin, mulai sekarang semuanya main hati. Bahkan jauh lebih dari itu, orang-orang yang beriman faham bahwa uang tidak segala-galanya, bahwa harta tidak segala-galanya. Disebabkan apa? Disebabkan ternyata yang menghadirkan ketenangan dan ketentraman juga kebahagiaan bagi diri orang-orang yang beriman hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Mengingat dalam arti kita tahu sistemnya hidup ini sesuai dengan sistem yang Allah inginkan. Mudah-mudahan secara pribadi, secara keluarga, secara masyarakat, bahkan lebih besarnya bangsa dan negara juga dunia, mudah-mudahan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ujian ini, semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang dan tentram. Apapun alasan kematian kita, la ubali, aku nggak peduli. Yang penting posisi kita sedang berada dalam ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, maka layaklah kita mendapat seruan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini adalah lambaian tangan Allah dengan penuh kasih sayang. Untuk siapa? Untuk pribadi-pribadi yang tenang, tidak dirisaukan oleh dunia, tidak diresahkan oleh jabatan, tidak diresahkan oleh segala macam yang terjadi di dunia ini, melainkan mereka tetap wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Seraya mengatakan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, hendaklah engkau secepatnya kembali kepada Tuhanmu, kata Allah, radiyatan mardiyah, dengan penuh keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golonganku. Hadirin, ternyata kita tidak bisa hidup sendirian. Kita harus bersama-sama dengan hamba-hamba yang lain, termasuk dengan istri kita harus sampai surga, termasuk dengan anak-anak kita harus sampai surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Dengan sebuah catatan, hadirin, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa hidup berada pada sistematika Allah Subhanahu wa taala, surganya tidak perlu di sana, di sini pun sudah menjadi surga bagi mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum bitaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, di khutbah kedua yang singkat ini, hebatnya di tengah-tengah puncaknya ujian COVID-19, kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, di mana teruji semua orang-orang yang beriman bahwa merekalah orang-orang yang siap hidup berada pada keikhlasan disebabkan karena sudah ditempa di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menghantarkan kita kepada ikhlas? Syahadat harus disaksikan orang, sholat masih ingin dilihat orang, zakat masih ingin diumumkan, haji masih tidak puas kalau tidak ngundang orang sekampung. Terima kasih ya Allah, aku kemarin sempat membiarkan perutku lapar, sempat membiarkan tenggorokanku kering. Sungguh pun tidak ada orang yang memuji ataupun orang yang menghina, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dan itu adalah
kebahagiaan dengan modal ikhlas sampai akhir hayat kita, insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anta syafi'ul la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru alaman wa la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakulanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah